Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat petang, senang sekali jumpa kembali bersama saya Hero Fahmi. Kali ini di Berindo TVRI Bengkulu, tentunya untuk edisi hari ini di hari Senin 28 Oktober 2024. Dan kita mengucapkan terlebih dahulu untuk selamat Hari Sumpah Pemuda, Ibu ya. Dan untuk tema kita hari ini itu mengenai UMKM penopang ekonomi masyarakat. Dan di studio TVRI telah hadir untuk narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Kresnawati SEMAK selaku pengamat ekonomi. Selamat sore, Ibu. Kemudian juga ada Bapak Harzoni Zori selaku Ketua UMKM Provinsi Bengkulu. Selamat sore, Bapak. Baik, nah kita akan berbincang tentang yang namanya UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat ini tentunya ya. Dan kita tahu bahwa sekarang sudah banyak sekali UMKM yang bertumbuh dan juga berkembang di Kota Bengkulu. Nah untuk ke Ibu Dr. Kresnawati terlebih dahulu nih selaku pengamat ekonomi. Nah sebagai pengamat ekonomi mungkin benar tidak sih kalau UMKM ini selaku bisa dibilang sebagai penopang dari ekonomi masyarakat saat ini? Saya sangat sepakat sekali ya Mas ya, kalau UMKM itu sebagai penopang ekonomi, karena itu sudah terbukti kalau kita lihat dari sejarah itu tahun 98 itu kan krisis moneter ya. Iya. Itu dimana inflasi gila-gilaan dan terbukti bahwa UMKM mampu bertahan. Kemudian yang kedua itu di tahun 2008 itu juga ada krisis global juga. Nah itu ternyata terbukti UMKM tetap survive seperti itu. Dan yang terakhir ya pada situasi COVID-19 kemarin itu UMKM itu tetap tangguh, tetap bertumbuh ya. Artinya bahwa pada saat situasi ekonomi tidak menguntungkan tidak stabil itu UMKM itu masih tetap bisa survive dan bertahan. Kalau kita lihat kan dari PDB 61% itu disumbangkan oleh UMKM, termasuk juga dari penyumbang tenaga kerja itu 97% atau 117 juta itu di sektor UMKM. Artinya daya serap untuk UMKM itu sangat tinggi untuk tenaga kerja. Mungkin seperti itu Mas. Baik, jadi berarti setuju ya dengan kata-kata bahwa UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat ya. Sangat setuju. Baik, nah kalau gitu kita ke Pak Harzon Zori nih, Ketua UMKM Provinsi Bengkulu. Nah, melihat hal tersebut Bapak, nah UMKM di Bengkulu ini seperti apa? Apakah sudah cukup berkembang seperti yang dibilang sama Ibu tentunya atau seperti apa nih saat ini? Iya. Kalau dibilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dibilang berkembang, saya kira belum ya. Ya. Belum, karena kita harus akui. Jadi UMKM saya melihat ini adalah suatu hal yang memang harus kita bina. Kita bina bukan hanya UMKM itu sekedar kita kasih pelatihan lalu kita selesai, enggak. UMKM ini sebenarnya saya lihat ini seperti perusahaan kecil yang ada di rumah. Okay. Contoh, misalnya perusahaan keripik di rumah yang membuat ibunya, yang mencari ubi bapaknya, anaknya, karena itu kan sudah suatu perusahaan. Minimal dia sudah menciptakan tenaga kerja. Nah, artinya apa? UMKM ini harus benar-benar kita bina, kita data sedetail mungkin. Jangan sampai data-data yang kita ambil itu hanya mengambil data, cuman data yang kita ambil benar-benar dengan Ibu tadi, Bu, mari kita bina nanti. Setelah misalnya kita kasih pelatihan, kita kasih modalnya kemana nanti harus kita bina. Apakah UMKM ini sudah naik kelas apa belum? Itu harus benar-benar kita bina ke depan. Oke, berarti untuk saat ini belum berkembang kalau menurut dari Ketua dari UMKM Provinsi Bengkulu sendiri. Belum begitu berkembang dan perlu kita ini makanya. Oke, nah selain dari yang didapatkan tadi dibilang bahwa dapat yang namanya pelatihan dan lain sebagainya tentunya. Nah saat ini UMKM yang tergabung di dalam UMKM Provinsi Bengkulu selaku dari Ketua ini sendiri ada berapa banyak Bapak? Ada kurang lebih sekitar 5.000-an ya. 5.000-an? Yang begitu ini, cuman yang aktifnya mungkin sekitar 3.000-an dari kita data ya, bukan kita mau data banyak-banyak, bukan. Maksudnya memang kita pantau. Kita ada di 9 kabupaten dan 1 kota ya, Kaur yang belum, jadi udah ada 9. Jadi kita melalui data kita, kemudian yang aktifnya itu kita pilih, yang aktifnya berapa, kemudian yang nggak aktifnya berapa. Nah, gitu. Ini kita alhamdulillah sekarang kita udah bekerja sama dengan stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga universitas, termasuk kita ada MOU dengan UMB, mudah-mudahan ke depan kita dengan Unifed, Bu ya. Siap. Bengkulu ke depan. Jadi UMKM itu kita setelah data kita pilihkan lagi Pak. Iya.
apa sih permasalahan-permasalahan. Jadi tujuan asosiasi UMKM kan menjembatani permasalahan-permasalahan pelaku UMKM ke stakeholder yang ada, Pak. Oke, baik. Jadi itu tujuannya. Jadi itu tujuannya untuk mengumpulkan UMKM, dicari permasalahannya, kemudian dicari juga solusinya gitu ya. Betul, betul. Oke, baik. Ke stakeholder yang ada. Oke, baik, kita ke Ibu Dr. Krisnawati nih. Nah, Siap. kalau pengalaman dari Ibu sendiri selaku pengamat ekonomi tentunya tadi yang dibilang bahwa mungkin permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul nih Ibu dari UMKM itu sendiri itu apa nih yang menarik kita kulik nih untuk saat ini mungkin? Oke, mungkin juga pengalaman di lapangan kita juga ya Pak. Iya, Ya kebetulan saya juga ada pengabdian masyarakat, termasuk juga kita di sini membina UMKM gitu kan. Salah satu problem teman-teman yang bagi saya ya itu sekarang itu digital marketing itu walaupun pelaku UMKM sudah mencoba mengikuti trennya harus seperti itu gitu kan, eranya digital gitu. Artinya pemasaran produk pun juga tidak bisa manual lagi seperti harus itu. mengikuti zaman. Betul, mengikuti. Nah itu saya melihat itu belum semua UMKM itu bisa mengikuti ini, Mas. Walaupun artinya gini, bagaimana sih sebenarnya produk itu ketika ditampilkan secara visual itu menarik orang untuk membeli. Nah itu terkadang karena keterbatasan mungkin juga waktu, mungkin juga SDM gitu kan, ya itu sehingga ya asal jepret terus asal upload. Nah itu Pak, sebenarnya kan ada teknik-teknik ataupun mungkin saya juga di kampus mendorong mahasiswa saya kebetulan di bagian sinematografi gitu. Coba tolong produknya difotoin dengan bagus dan biar pelaku UMKM tinggal upload. Nah itu kita sudah coba itu Pak, memang masih sangat terbatas ya Mas ya, karena belum bisa menjangkau. Ya mudah-mudahan saya sangat menyambut positif lah tadi Pak Zohri mengajak gitu, mari kita bareng-bareng lah UMKM ini kita dorong lah. Artinya kalau dari kampus mungkin bisa dari teknik memfoto visualnya lebih menarik itu nanti pelaku UMKM-nya kan mungkin karena saya melihat bahwa pelaku UMKM itu masih hulu hilirnya masih satu. Jadi artinya dari proses membuat sampai memasarkan. Nah itu kan sebenarnya dengan digital ini kan sangat terbantu sekali dengan era digitalisasi ini. Nah tinggal mungkin dari marketplace-nya ya Pak ya, kemudian packaging-nya yang baik dan ya dari halalnya ya Pak ya, izin-izinnya, izin edar produknya itu sudah sudah tercukupi semua. Nah itu ditambah tadi dari visualisasinya juga bagus. Ya, mudah-mudahan lah, saya masih sangat optimis lah untuk UMKM di Bengkulu ini bisa maju ya Pak ya. Baik, pokoknya intinya kalau kita mau menjual produk kita harus semenarik mungkin. Betul. Didukung dengan yang namanya media tadi ya. Betul. Oke, nah kalau gitu kita akan berbincang lagi nanti tentunya setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu. Kembali pemirsa di Berdua TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini tentunya, dan kita masih membincang tentang UMKM penopang ekonomi masyarakat tentunya. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Dr. Krisnawati SEMAK selaku pengamat ekonomi dan juga Bapak Harzon Zohri selaku Ketua UMKM Provinsi Bengkulu. Nah kita kembali ke Bapak Harzon Zohri dulu nih. Ada perbedaan nggak sih Pak untuk UMKM dengan yang namanya koperasi? Nah ini bisa dijelaskan mungkin. Menterinya sudah dibedakan kan? Iya betul. Jelas Menteri beda. UMKM sama Menteri Koperasi ya kan. Nah, jadi jelas sudah beda. Jelas sudah beda ya. Gitu. Mungkin ada penjelasan lain. Penjelasannya dulu alhamdulillah asosiasi UMKM ya. Dulu berawal dari Bengkulu Utara udah 4 tahun kita mendirikan koperasi. Jadi salah satu tujuan asosiasi UMKM kan menjembatani permasalahan pelaku UMKM. Dan enggak semua mau pinjam dengan bank. Enggak semua orang mau makanya kita bentuk koperasi. Kita bentuk ada dua koperasi di Bengkulu Utara kita bentuk melalui pengabdian juga dengan UMB waktu Kadar. Jadi sangat berbeda sekali. Kalau koperasi itu kan lebih ke permodalan, kemudian ada juga di sana sifat pinjamnya juga gitu.
Kalau UMKM kan usaha kecil mikro, di bawah 5 miliar itu masih UMKM. Tapi terkadang orang menganggap UMKM ini hanya sekedar jual keripik. Enggak, sebenarnya perbekalan juga terus UMKM. Dan memang harus kita jelaskan, UMKM ini apa sih? Memang harus dijelaskan. Usaha mikro kecil dan menengah. Iya, usaha mikro Di kecil. bawah 5 miliar itu udah termasuk. Itu termasuk Pelan, iya, karena warung-warung kecil. Mereka menganggap UMKM itu hanya jual keripik, bukan. Iya, betul. Lebih luas lagi sebenarnya. Oh, gitu. Makanya UMKM ini saya lihat kalau sampai saat sekarang kondisi apapun dia masih tetap eksis. Iya. Artinya bagaimana nanti kita baik pemerintah maupun swasta kita memang perlu kita bina ini. Dan ini aset bagi kita. Saya melihat Bengkulu ini saya tambah dikit ya di luar pertanyaan ya. Bengkulu ini kan punya dua potensi besar ini. Iya. Pertama SDM-nya, kedua SDA-nya. SDM saya nggak tahu Uniped. Kalau Universitas Bengkulu kan 3 kali mengeluarkan sarjana satu tahun ya. Itu kalau Sama, mau Pak. untuk kerja semua Ya. di Bengkulu pabrik, saya nggak tahu pabrik. Sangat sedikit sekali yang menyerapkan tenaga kerja. Ya. Mutu skill, apalagi taman SMA. Iya. Jadi mereka ini, mereka adik-adik yang taman SMA ini biasanya kan dua, dia ingin bekerja atau menciptakan lapangan kerja. Betul. Nah, yang menciptakan lapangan kerja dia akan merekrut tenaga kerja. Saya terus terang sedih, Bu Dokter. Kok banyak yang jadi TKI itu? Iya. Walaupun gajinya besar bagi saya ya. Kalau dia sarjana jadi TKI, gajinya besar, tapi dia maaf di luar negeri dia ngasuh, Ya. berarti ilmu yang dia selama kuliah 4-5 tahun ini kan kesian kan. Kenapa kita nggak membimbing? Cuman adik-adik yang hobi kewirausahaan ini kita bimbing, kita fasilitasi dia. Makanya kita bentuk Kasih bekal sekarang, istilahnya. iya, Iya. seperti sekarang ini alhamdulillah banyak mahasiswa yang dari Bengkulu Utara itu yang menjual produk, Bu. Produk UMKM Iya. melalui digital marketing itu tadi. Jadi itu kan kolaborasi, nggak mesti dia menjual produk. Kalau dia hobi jualan, ya Iya. itu. Betul, nggak Jadi mesti gitu. mereka membuat produknya. Nggak mesti. Tapi mereka bisa untuk menjual Iya. dari UMKM tersebut. Cuman kita sarankan jual produk Bengkulu Utara karena asosiasi ini punya program namanya Oke. GARU, Gerakan Aku Cinta Produk Bengkulu. Oke. Harapan ke depan ini ada perdanya. Sebenarnya Bu Dokter, apabila ya produk UMKM ini kita bikin perdanya, setiap THR beli produk Bengkulu selesai Bu Dokter, naik kelas. Itu aja gitu. Jadi memang kita harus berkolaborasi dengan pemerintah Pemda. Oke, baik. Kita ke Ibu pengamat ekonomi nih, Ibu Dr. Kesnawati ini. Tadi dibilang bahwa UMKM naik kelas dan naik kelas, gitu kan? Yang dimaksudkan dengan UMKM naik kelas ini seperti apa? Sebenarnya kalau UMKM naik kelas ya saya lihat dari kalau dilihat dari permodalannya juga aktivitas ya Pak ya. Aktivitasnya tentu saja akan mengikuti salah satunya perkembangan zaman. Ya. Kemudian kalau kita berbicara secara keuangannya, nah secara keuangannya tentu saja ini kan walaupun UMKM itu skala kecil kan termasuk unit bisnis ya. Artinya ketika usaha yang dilakukan itu mendapatkan profit dan kemudian ada margin peningkatan dari tahun ke tahun, saya pikir itu dari sisi keuangannya. Kemudian dari sisi tenaga kerja mungkin bisa kita lihat ya. Jumlah tenaga kerja berapa sih yang nanti kalau dia akan tumbuh dan berkembang pasti tentu saja penambahan tenaga kerja itu salah satunya. Mungkin beberapa indikator ya yang bisa kita dikatakan kalau UMKM ini naik kelas. betul, Ya, ada beberapa Kalau dari indikator. Bapak Zori ini yang pengennya nih UMKM naik kelas itu seperti apa yang dimaksudkan? Iya. Untuk naik kelas UMKM itu kan ada beberapa kriteria mungkin bisa kita lihat. Ada kita atur. Umpama saya pernah menemukan ini, saya kalau ibu ini mungkin ada teorinya karena ibu dokter, saya kan lebih ke lapangannya nih. Siap-siap. Umpama gini, saya pernah melihat pelaku UMKM itu dari datunya, bapaknya, anaknya masih hal yang sama yang dilakukan Dari awal memulai. dari awalnya. Iya. Kenapa enggak karyawannya nggak ada, semuanya dia mengerjakan. Oke. Nah, untuk naik kelas saya kira ini kan harus apa sekarang? Kita harus merubah mindset. Bila perlu dia kan harus punya karyawan ini, Iya. Ya. punya kantor. Makanya sekarang kan untuk bikin PT itu kan persen terbatas itu kan murah, cuma 50.000 ya. Nah, jadi sekarang untuk Bengkulu Utara itu rata-rata dia sudah punya PT. Saya bilang walaupun kita jualan keripik, cuma kita punya PT, kita jadi direktur. Nah, Ya. kemudian
Untuk dari segi permodalan udah jelas ya, jelas ya modalnya tambah besar, kemudian pembukuan Ya. kita udah lihat sana Iya. penghasilannya berapa nih. Iya. Jangan sampai dia usaha misalnya usaha keripik, ada usaha suaminya jual beli sawit. Ternyata uangnya banyak, nggak tahu duit sawit itu. Nah, makanya kita kerjasama dengan universitas, pembukuan-pembukuan. Jadi nampak dari sana. Oke. Berapa sih penghasilannya 1 bulan nih? Ya. Naik kelas apa enggak ini? Ya, Gitu. ya. Oke, jadi ada beberapa kriteria yang dimasukkan dengan Itu salah satu UMKM beberapa. naik kelas ini tadi ya Betul. kan. Oke, nah Mike, ke pertanyaan yang sama dari saya tentunya untuk Dr. Krisnawati, tentunya mungkin perbedaan dari UMKM sama koperasi ini sendiri apa sih Bu? Perbedaan detailnya sendiri. Kalau saya melihat sebenarnya kalau dari perbedaan ya salah satunya kalau permodalan ya. Iya. Permodalan UMKM kan biasanya secara personal ya Pak ya, secara personal. Nah, kemudian dari pendapatannya pun juga biasanya kalau pelaku UMKM itu untuk pengembangan usahanya sendiri. Iya. Itu berbeda dengan koperasi, biasanya kan kepemilikannya juga bersama ya Pak, anggotaannya bersama. Kemudian kalau dilihat dari pemegang keputusan tertinggi itu kalau di koperasi biasanya kan di rapat anggota seperti itu berbeda. Itu yang saya mungkin saya lihat secara lebih perbedaan yang lebih ini ya Pak, yang secara detailnya. Kemudian kalau UMKM tentu saja kita lihat kepemilikan itu dalam artian keputusannya itu biasanya di atau manajernya atau ownernya seperti itu Pak ya. Itu. Nah, kalau dari persamaan sebenarnya kita tuh bisa melihatnya dari sama-sama untuk pengembangan ekonomi, Mas. Baik antara koperasi maupun ke UMKM itu juga salah satunya adalah untuk penyerapan tenaga kerja pun juga koperasi sebenarnya bisa menaungi UMKM untuk permodalan ya Pak. Ya tadi disampaikan Pak Zohri bahwa tidak semua anggota UMKM itu mau ke bank gitu ya Pak ya. Artinya koperasi juga bisa menjadi salah satu alternatif pilihan bagi UMKM untuk mengakses permodalan seperti itu Mas. Oke, baik. Balik lagi ke permodalan ya Bu ya. Ya. Nah, kita kembali ke Pak Zohri lagi nih ya. Dan Bapak selaku Ketua UMKM Provinsi Bengkulu nih tentunya ya kan udah mencakup dan juga menaungi beberapa UMKM yang ada tentunya. Nah, ada beberapa mungkin UMKM yang belum termasuk ke dalam naungannya Bapak tentunya. UMKM yang sudah masuk ke dalam naungannya Bapak Zohri ini sendiri, mereka itu mendapatkan apa sih dari perkumpulan yang sudah dibentuk ini sendiri? Apa yang mereka dapatkan dari perkumpulan tersebut? Apakah pembekalan atau lainnya atau lain sebagainya? Yang kita dapati, kami lebih banyak ke sosialisasi ke lapangan. Barusan saya dari Benteng menemui kelompok tani, nanti sudah maghrib juga saya lagi. Jadi yang dia dapati nggak banyak sebenarnya. Kami tanyakan apa sih permasalahannya? Iya. Jadi tujuan asosiasi UMKM ini menjembatani permasalahan pelaku UMKM. Saya bilang sambil bergurau, kalau nggak ada masalah nggak usah bergabung. Ya. Artinya Tapi kalau permasalahannya itu Pak, kalau permasalahannya mungkin modal gitu. Nah dari ini sendiri? Salah satunya Mas. Jadi permasalahan pelaku UMKM itu sebenarnya 3, Iya. tapi sekarang udah 4. Oh, Pertama perizinan, yang kedua pemasaran, yang ketiga modal. Iya. Yang keempat ini mindset, pola pikir. Betul. Oke. Nah, pola pikirnya yang ini. Jadi kita harus beri motivasi kewirausahaan kepada mereka. Oke. Ya. Makanya asosiasi UMKM motonya kami bukan mencari pekerjaan tapi kami menciptakan lapangan Wih pekerjaan. luar biasa. Oke, nanti kita akan bahas lagi tentunya Bapak dengan 4 yang tadi. Ini menarik, tentunya kita akan jadi iklan terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu. Oke baik pemirsa, terima kasih tentunya masih di Berndo TVRI Bengkulu untuk hari ini bersama saya Khairul Fahmi tentunya, dan kita masih membahas tentang UMKM penopang ekonomi masyarakat bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Krisnawati SEMAK selaku pengamat ekonomi, dan juga ada Bapak Harzon Zohri selaku Ketua UMKM Provinsi Bengkulu. Nah kita ke Bapak lagi nih ya, selaku dari Ketua UMKM Provinsi Bengkulu nih. Tadi dibilang ada 4 ya kan permasalahannya. Yang pertama perizinan, kemudian permodalan, kemudian satu lagi pemasaran, kemudian pola pikir, mindset. Mungkin kita bahas satu-satu nih untuk ininya, untuk apa permasalahan tersebut. Nah kalau perizinan yang dimaksudkan perizinan ini, apakah seluruh UMKM itu harus memiliki perizinan terlebih dahulu sebelum mereka memasarkan yang namanya produk mereka ini sendiri? Ya. Sebenarnya banyak usaha itu kadang-kadang sudah berapa tahun belum ada izinnya. Oke. Jadi belum legal, cuma dia udah berjalan kan. Iya. Minimal NIB, nomor induk berusaha. Jadi data kita sebenarnya kan dari sana. Iya.
Nah, ini akan jadi permasalahan nggak sih kalau misalnya orang udah jualan tapi izinnya belum ada, ini akan jadi suatu permasalahan besar atau Dia akan seperti apa? menjadi masalah apabila misalnya dia minjam uang, kemudian Iya. usahanya ada bermasalah, itu ada masalah nanti. Oh gitu, Iya. tapi kalau nggak ke arah sana itu nggak akan ada Karena ini permasalahannya. nggak akan ini. Oke. Cuma kita harus data, itu sebenarnya petugas kewajiban kita bersama lah, baik dari dinas koperasi, nah, kemudian pelaku UMKM. Jadi data kita tuh real. Dia punya usaha. Kalau mau gabung asosiasi UMKM harus punya izin dulu. Iya. Oke, Itu salah satu. oke, baik, kita ke Ibu Dr. Krisnawati ini. Masalah yang pertama perizinan nih Bu. Nah, bener nggak sih atau emang diharuskan nggak sih tentunya kalau UMKM ini harus memiliki namanya perizinan terlebih dahulu sebelum mereka menjual produknya sendiri? Kalau disarankan iya Mas. Oke, kenapa? Artinya tadi salah satunya disampaikan ketika untuk mengakses permodalan, nah itu UMKM itu kan biasanya di bank ada persyaratan-persyaratan tertentu ya Iya. Mas ya. Artinya satu dari sisi nomor induk berusaha itu kan gratis dan nggak lama ya Pak Ya, ya nggak ngurusnya. Itu bisa via online juga. Artinya sebenarnya problemnya salah satunya kalau kami melihat kadang UMKM merasa belum terlalu perlu mengurus iya, izin iya, ini. iya. Padahal ini menjadi penting ketika akan mengakses permodalan. Salah satunya juga ketika kalau mau untuk program halal ini kan halal masih Iya. gratis ya Pak Iya, ya. masih. Nah, itu persyaratannya juga harus memiliki NIB. Nah, kalau bisa diibaratkan mungkin NIB itu kayak KTP ya Pak KTP ya. nomor induk Artinya bukti kita berusaha itu kita punya NIB. Nah, Oh, oke, artinya disarankan sebaiknya pelaku UMKM memang harus mengurus itu. Itu sangat mudah ya Pak ya, Iya. mudah dan bisa online. Artinya kan tidak harus mengeluarkan Gratis, waktu yang ya. banyak dan gratis lagi. Oh gratis, Gratis, ya? Mas, Oh, iya. Oke, udah ada sosialisasi tentang hal tersebut tentang tanpa ada biaya untuk pengurusan dari Ya, kita perizinan tersebut, sosialisasi. Bapak? Ya. Karena takutnya nanti semisalnya nih ada UMKM yang belum mengetahui hal tersebut, wah perizinannya ini mahal nih, ribet nih seperti itu, enggak seperti itu Bapak? Kita sosialisasi. Oh, udah ada Setiap sosialisasi. pertemuan kita Oke. sosialisasi. Oh Kan gitu. kita promosi itu. Kan seperti halal, syaratnya kan NIB. Iya. PIRT makanan. Betul. PIRT itu makanan yang 1 minggu ya. Syaratnya NIB. Jadi NIB itu wajib. Usaha apa aja sebenarnya harus ada ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya yaitu pemasaran nih. Ya. Nah, untuk pemasarannya sendiri nih. Kalau dari kelompok ataupun juga ketua UMKM Provinsi Bengkulu ini sendiri, ada trik dan ada trik-triknya nggak sih yang dikasih tahu ke UMKM yang tergabung di dalam ketua umum UMKM ini sendiri untuk pemasaran dari hasil produk mereka sendiri? Ya. Jadi kalau trik kita sebenarnya belajar dari pengalaman dan kawan-kawan juga termasuk dari akademisi dan universitas bagaimana memasarkan, intinya bagaimana produk ini laku. Untuk produk ini laku kan kata Ibu tadi kemasan, Ya. izin wajib. Kadang makanannya enak. Enak ke makan ini, cuman nggak kemasannya kurang bagus, izinnya nggak, kan nggak berani juga kita makan, kita jadi apa-apa kan gitu. Nah, kemudian untuk pemasaran, alhamdulillah produk asosiasi UMKM bulan ini, insyaallah kita sudah mulai menjajah bukan hanya pasar di Bengkulu, tapi pasar keluar bahkan ekspor. Iya. Jadi ada produk-produk UMKM kita sudah mulai ekspor produk. Ya, kita belajar karena kita ada divisinya, divisi pemasaran baik dalam maupun luar negeri. Oke, berarti kalau udah termasuk ekspor udah naik kelas dong berarti ya? Ya. Nah, otomatis Mas. Kemudian ada satu lagi pemasaran Iya. yang melibatkan kita bersama. Pemasaran melibatkan kita bersama maksudnya? Iya, jadi harus kita kolaborasi antara pelaku UMKM, masyarakat, yaitu GARU tadi. Oke, baik. Gerakan Aku Cinta Produk Bengkulu. Makanya kalau kami rapat-rapat, yang ada di depan itu produk-produk Bengkulu semua. Oke. Sampai air minum pun minum kemasan Bengkulu. Nah, bayangkan kalau ada perdanya, kita mengharap siapapun ke depan menjadi pimpinan Bengkulu itu kita perjuangkan ada perdanya supaya THR menggunakan produk Bengkulu. Iya. Setiap kantor-kantor menggunakan produk, termasuk kursi-kursi ini kalau bisa buatan Bengkulu, kan banyak kursi yang dari kayu itu Bu ya. Iya. Nah, yang buatan itu kan otomatis loh, pemasaran otomatisnya. Jadi Ya. perputaran uang itu adanya di Bengkulu. Oke. Iya. Lebih banyak lagi tercipta tenaga kerja. Oke, gitu. nah Iya. menurut Harapan- dari Bapak sendiri tentunya, pemerintah itu sendiri sudah sejauh mana untuk mendukung dari UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu? Alhamdulillah, selama ini pemerintah sangat mendukung program-program asosiasi UMKM, sama Pak Gubernur, kemarin Pak Wahidin ya, dia sangat mendukung karena dia pembina asosiasi UMKM pada saat itu. Jadi sangat mendukung dan apa yang kami usulkan
termasuk ke depan insya Allah kita akan perjuangkan Perda program GRU itu dia sangat mendukung. Oke. Kita mengharap siapapun ke depan, gubernur kita mengharap program ini berjalan, Bu. Oke. Saya sangat optimis, Pak. Oke. Apabila program GRU ini diterapkan, ada perdanya, selesai, Pak. Oke, baik. Naik kelas Pulau UM. Baik, kita kembali ke Ibu Dr. Krisnawati selaku pengamat ekonomi ini. Nah, untuk yang namanya pemerintah mendukung ini, seperti apa mungkin baiknya pemerintah untuk mendukung dari UMKM ini sendiri? Nah, kalau yang saya pelajarin, saya lihat ya itu kan salah satunya yang diwujud pemerintah mendukung UMKM itu dari KUR ya Pak ya. Itu kalau dari sari pemodalan ya itu. Ya, pemodalan. Kemudian saya lihat juga kalau seperti yang disampaikan tadi, misalnya untuk menu-menu rapat dan lain sebagainya, memang saya lihat sudah pakai produk ya Pak, pakai produk, mudah mulai seperti itu. Nah itu sebenarnya ini geliat yang sangat baik. Saya sangat sepakat dengan Pak Zohri ketika ini dilakukan secara masif, termasuk juga kita kan konsepnya dari, oleh, dan masyarakat Bengkulu. Nah itu ekonomi itu akan tumbuh dan berkembang. Betul sekali dikatakan bahwa ketika perputaran uang ini ada di dalam maksimal di dalam Bengkulu, Mas, itu banyak sekali pihak-pihak stakeholder yang terlibat, dan itu tentu saja secara kalau dihitung kesejahteraan itu juga saya optimis itu akan meningkat untuk masyarakat Bengkulu. Oke, baik. Jadi masyarakat memang pemerintah memang berperan penting tentunya ya, sangat penting. Mendukung dari UMKM ini sendiri. Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, mungkin tidak akan berjalannya UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu ini sendiri ya kan. Nah, kalau ada statement nih Bu, kita masih ke Ibu Dr. Krisnawati tentunya. Kalau ada statement yang begini bilang, kedudukan UMKM sebagai ujung tombak pembangunan, itu setuju atau tidak? Saya sangat setuju. Oke, kenapa? Ya, artinya kalau dilihat tadi dicontohkan, kita analogikan sederhana saja. Satu kampus itu biasanya 3 kali wisuda. Itu satu kampus. Kita hitung saja kampus yang ada di Bengkulu gitu, di kota Bengkulu saja ya gitu kan. Nah artinya itu kalau tamat itu kalau bahasa guyonnya kan mau cari kantor semua gitu kan. Cari kerja di mana nih? Nah betul, nih kerjanya di mana. Nah artinya bahwa perlu dipikirkan ke depan. Untuk generasi muda ini tidak semuanya akan bekerja, tetapi bagaimana menciptakan pekerjaan. Maksudnya tidak mencari pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan. Nah ini saya pikir menjadi PR yang besar ya, PR yang besar bagi pemerintah, termasuk juga pemerintah ke depan juga siapapun yang duduk ya Pak ya gitu. Artinya bagaimana persoalan ini menjawab persoalan ini. Nah menciptakan lapangan kerja salah satunya UMKM ini. Itu saya sangat optimis, salah satunya jalan keluar ya Pak ya. Ketika kreativitas itu dipadukan dengan pemahaman teknologi, itu bukan suatu keniscayaan ya. Kalau artinya nanti itu bisa berkembang. Kalau tadi dicontohkan tidak semua bisa memproduksi Mas, tetapi semuanya bisa berkreativitas. Mungkin ya pintar jago marketing, dia akan fokus menjual. Kemudian bagaimana packaging yang baik. Nah itu kan juga para tamatan, para alumni dari perguruan tinggi ini juga misalnya dia akan membuat lapangan kerja, artinya dia punya skill, dia punya pengetahuan, dan saya pikir juga pemerintah bisa mendorong bagaimana mereka yang baru selesai ini dan mungkin tidak mendapatkan lapangan pekerjaan ya, tetapi didorong apa yang bisa diakses untuk bagaimana mereka menjadi insan yang berkreativitas, menciptakan pekerjaan. Seperti itu Mas. Betul sekali. Oke, baik, kita akan jadi iklan terlebih dahulu untuk Ibu Dokter dan juga Bapak Zohri tentunya. Tetap bersama kami pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu. Baik, kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya dengan tema kita mengenai UMKM penopang ekonomi masyarakat. Dengan narasumber kita ada Ibu Dr. Krisnawati SEMAK selaku pengamat ekonomi, dan juga ada Bapak Harzon Zohri selaku Ketua UMKM Provinsi Bengkulu. Nah tadi dibilang bahwa sama Ibu Dokter katanya kalau yang UMKM itu tercipta kalau ada yang namanya masyarakat ataupun juga anak-anak yang ingin menciptakan lapangan kerja baru tentunya, untuk menciptakan jangan mencari pekerjaan yang sudah ada seperti di perusahaan dan sebagainya, tapi ciptakan untuk lapangan kerja. Nah, tapi ini kan butuh yang namanya pelatihan nih Bu. Betul. Nah, pelatihannya itu disediakan oleh siapa nih? Gitu. Atau oleh pemerintah atau oleh apa nih? Oleh siapa nih gitu loh. Oke. Sebenarnya kalau untuk pelatihan yaitu pemerintah ya ada ya. Saya lihat kan kayak balai latihan kerja, kayak BLK seperti itu, ataupun mungkin juga magang. Saya melihat begini ya. Artinya bahwa konsep
mungkin tamat itu rata-rata kan mahasiswa atau yang sudah tamat sudah selesai ya. Ada yang memang mereka langsung berkecimpung mencoba jadi entrepreneur ya, ataupun memang dia mencoba istilahnya magang bekerja dulu, dia mendapatkan pengalaman dari tempat bekerja, kemudian mungkin dia resign, mencoba membuat lapangan kerja sendiri berdasarkan pengalaman ya. Saya pikir itu salah satu bentuk bagaimana dirinya atau seseorang itu menyiapkan untuk bisa menjadi entrepreneur. Artinya bisa melalui pelatihan. Dalam hal ini mungkin pemerintah akan menyiapkan ya. Salah satunya sudah ada kan balai latihan kerja, kemudian juga ataupun effort dari personalnya sendiri, bagaimana dia ternyata saya mungkin tak usia sekian saya harus bekerja atau memiliki perusahaan sendiri atau usaha sendiri. Karena itu kan konsep-konsep mindset yang dia ciptakan itu sebenarnya akan mendorong dia akan melakukan apa seperti itu, Mas. Artinya kalau memang dia bekerja dulu di tempat bekerja, dia akan belajar, ibaratnya magang ya Pak ya, berapa tahun seperti itu. Nah nanti dia ketika dia keluar, dia resign, dia akan menciptakan pekerjaan sendiri berdasarkan pengalamannya, itu juga bisa jadi, Mas. Seperti itu. Gitu. Nah untuk pelatihan sendiri untuk Pak Harzonzori ya, nah mudah didapatkan untuk saat ini di Kota Bengkulu atau seperti apa? Atau udah banyak nih untuk pelatihan untuk menciptakan UMKM ini sendiri? Saya kira sangat banyak sekali. Pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Banyak sekali pelatihan-pelatihan. Tinggal apa sih mindset pola pikir? Terkadang maaf ya, mereka pelatihan itu kadang nawaitunya sekedar mau dapat transport. Itu yang susah. Itu kan. Tapi kalau niatnya pelatihan berbayar pun dia mau. Berarti bukan ilmu yang dicari. Ya, makanya kami ini Pak, Bu Dokter, kami sering melakukan pelatihan itu berbayar. Nah, sehingga yang ikut itu benar-benar terseleksi, mau betul. Cuma kalau pelatihan itu nawaitunya sekedar dapat transport itu nggak jalan. Oh gitu. Dan ya, jadi memang ke depan itu saya bilang dengan tadi bahwa setelah pelatihan ini harus dibimbing lagi nih. Makanya insya Allah asosiasi siap mendampingi itu. Walaupun lembaga sosial, kami nggak digaji ini. Siap mendampingi itu. Jangan sampai setelah pelatihan ini dilepas. Dapat semangat, apa yang mau dilakukan. Jadi apa? Setelah pelatihan, misalnya dia pelatihan menjahit. Kita giring nih. Ini mau kerja tempat orang dulu atau mau langsung buka usaha sendiri kan, kalau udah berani. Terus permodalannya, ini mau minjam bank. Permodalan itu kan ada beberapa tuh. Mau minjam bank boleh, atau mau koperasi boleh, atau ada investor. Di asosiasi UMKM alhamdulillah udah banyak investor Bu. Jadi sistem bagi hasil ya, banyak. Asal memang usahanya udah jalan. Kalau usahanya udah belum jalan, udah mau minta modal, ini kan permasalahan dari lama. Oke. Nah, kalau pelatihannya sudah ada, nah untuk peminatnya sendiri Bapak, seperti apa? Peminat dari untuk ikut serta di pelatihan UMKM tersebut, banyak atau seperti apa? Banyak Pak. Banyak. Rata-rata banyak. Kemarin baru ikut pelatihan, hari ini juga di Bengkulu Utara ada pelatihan. Jadi hampir setiap hari kita ada pelatihan, Pak. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau Ibu sendiri mungkin antusiasme dari anak muda nih, kita bicara generasi Gen Z ini. Mereka ingin nggak sih atau pengen nggak sih menjadi UMKM atau menciptakan lapangan kerja atau seperti apa? Apakah Gen Z saat ini tuh ke arah sana atau enggak sih kalau menurut Ibu sendiri? Kalau saya lihat anak-anak sekarang ya, anak Gen Z itu mereka sudah berpikir ke sana. Artinya kreatif, inovatif anak-anak ini kan anak-anak generasi muda ya. Itu justru mereka kan lebih melek media, melek teknologi ya. Artinya kalau yang saya amati, saya perhatikan bahwa bagaimana menjadi seorang entrepreneur muda itu beberapa, mungkin malah banyak ya, sudah banyak saya lihat mereka mencoba ke sana. Yang tadi dibilang mungkin tidak bisa menciptakan produk, dia akan mencoba bagaimana memasarkan dengan media yang ada. Ini kan sosial media kan sangat membantu sekali ini kan, tidak apa namanya, tidak hanya satu sosmed tapi beberapa yang dia bisa dengan cukup buat videonya, di-share. Nah itu kan kemudian dia juga mungkin bisa menjelaskan produk yang dia jual. Saya pikir udah anak-anak muda sekarang sudah lebih ini ya. Bagaimana dia menciptakan kemandirian juga ya. Saya pikir seperti itu Mas. Oke, baik. Nah dari Pak Zonzori ini, kalau generasi Gen Z ini sendiri peminatnya juga cukup banyak pada saat pelatihan atau seperti apa? Sangat banyak. Oh, sangat banyak. Didominasi. Oke, kenapa kalau saya boleh tahu? Saya pikir dia udah mulai berpikir lah. Betul. Karena bagi pelaku UMKM ya, binaan-binaan kita itu, mereka tuh kalau dia sudah bahasanya
nikmatnya berusaha itu nggak mau dia honor-honor lagi. Oke. Karena satu hari juga dia bisa penghasilan 200, 600. Iya. Karena kalau dia honor misalnya belum diangkat PN kan, itu sangat kecil sekali. Oh. Jadi makanya di Mina. Kemudian kami memberikan contoh. Oh ini loh, anak muda sudah berpenghasilan, punya usaha. Makanya saya sarankan dengan pelaku UMKM itu, kami dari pengurus itu supaya mereka rata-rata buat PT. Walaupun karyawannya dia sendiri, dia udah punya PT, kan murah sekali, cuma 50.000 bisa diurus secara ini ya, online langsung ya. Oke, baiklah kalau gitu kita akan jadikan terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk perbincangan kita di Berdua TVRI Bengkulu. Pemirsa, tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu. Baik, terima kasih pemirsa masih di Berdua TVRI Bengkulu tentunya dan masih bersama saya Karo Fahmi dan kita masih membahas tentang tema kita UMKM penopang ekonomi masyarakat dan narasumber kita ada Ibu Dr. Krisnawati SEMAK selaku pengamat ekonomi dan juga ada Bapak Harzon Zori selaku Ketua UMKM Provinsi Bengkulu. Nah, untuk segmen terakhir ini mungkin kita lebih ke kesimpulan kita hari ini tentang yang namanya UMKM penopang ekonomi masyarakat. Kita sudah panjang lebar berbicara tentang UMKM itu apa dan lain sebagainya tentunya. Nah, mungkin kedepannya inginnya dari Bapak Harzon Zori selaku Ketua UMKM Provinsi Bengkulu ini sendiri, harapan kedepannya untuk UMKM ini sendiri seperti apa? Ya, harapannya satu, bagi yang sudah punya usaha lanjutkan. Kalau ada permasalahan gabung dengan asosiasi UMKM, insya Allah kita siap membantu menjembatani permasalahan-permasalahan itu. Kemudian yang nggak ada usaha, mau usahanya apa, mau buka usaha atau mau memasarkan hasil usaha. Jadi simpel. Jadi permasalahan asosiasi UMKM, permasalahan pelaku UMKM itu tadi. Pertama perizinan, pemasaran, permodalan, dan mindset. Dan kita siap menjembatani itu. Itu oke. Caranya nanti insya Allah kalau boleh saya share nomor HP saya. Boleh 0823 7615 4422. Oke, boleh silakan menghubungi Pak Harzon Zori ya. Iya. Untuk yang bergabung di Asosiasi UMKM. Asosiasi UMKM. Dan kita tersebar di 9 kabupaten, 1 kota dan ada ketuanya masing-masing. Oke, baik. Iya. Nah, asosiasi ini sendiri itu memang aktif sampai sekarang. Aktif. Oke, baik. Ya. Dan kalau ingin masuk ke situ pun itu ada administrasi atau seperti apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Gabung aja dulu, cuma nanti kalau memang sudah gabung ada kartu itu yang kedua itu. Ya gabung dulu. Oke, baik. Kalau nyaman baru kita ada kartunya. Kalau nggak nyaman ngapain? Oke, biasanya yang nyaman itu ada permasalahan. Oh, kalau nggak ada masalah tak usah gabung. Karena tujuannya menjembatani permasalahan. Oke, mungkin terakhir saat ini sudah ada permasalahan yang terpecahkan dari asosiasi ini Banyak sendiri. sekali. Seperti apa contohnya? Seperti perizinan. Oke. Ada yang sampai 10 tahun belum ada perizinan, kita jembatani. Oh. Pemasaran selama ini pemasarannya di tingkat desa, kecamatan, kini sudah tingkat provinsi dan luar provinsi. Dan sudah ekspor. Oh, gitu. Baik. Kemudian permodalan. Gitu. Itu dari awal permasalahan tersebut sampai terselesaikan itu di Iya. di jembatani oleh Kita asosiasi. jembatani. Oh, gitu. Yang menjembatani itu misalnya perizinan ya kita ini loh ke kantor ini. Iya. Dan ini gratis. Karena banyak loh calo-calo tuh kadang-kadang ini biasa yang ngurus sekian. Padahal itu gratis. Iya. Oke, Gitu. baik. Terakhir mungkin dari Ibu pengamat ekonomi, Ibu Krisnawati SEMAK, silakan dengan kesimpulan kita hari ini tentunya. Baik, sebenarnya kalau untuk menjawab persoalan UMKM ya Mas ya, ataupun peluangnya ke depan itu kita membutuhkan sinergi, kolaborasi berbagai pihak, baik dari pemerintah, akademisi, asosiasi, ini luar biasa sekali karena tidak bisa hanya satu pihak saja. Nah, dengan adanya asosiasi yang dipimpin Pak Zori ya, itu salah satunya persoalan UMKM terkadang dari SDM ya Pak ya, dari SDM-nya sendiri, kemudian ketidaktahuan ternyata perizinan itu tidak susah dan lain sebagainya. Itu bisa dengan adanya kolaborasi, kemudian kita dengan asosiasi ini
saya pikir bisa membantu menjawab persoalan-persoalan yang ada, gitu Mas. Itu saja. Oh gitu, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak atas kedatangannya untuk Ibu Dr. Krisnawati SEMAK selaku pengamat ekonomi dan juga Bapak Hanson Zori selaku Ketua UMKM Provinsi Bengkulu. Dan kita berharap kembali bahwa UMKM di Provinsi Bengkulu tentunya dapat bisa berkembang lebih maju lagi tentunya dan mengetahui apakah hal-hal yang bisa membuat dari UMKM ini sendiri lebih berkembang dan juga maju sendiri ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu ikut pelatihan agar mindsetnya berkembang lagi dan maju lagi tentunya dan cari tahu seperti apa trik-trik untuk pemasaran yang baik untuk produknya itu sendiri. Betul. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kebersamanya. Saya kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.